47. Dion tak habis pikir pada orang yang telah memberikan obat perangsang dalam minuman Kayla. Entah ada motif apa di dalamnya. Atau mungkin minuman itu ditujukan untuk orang lain namun salah sasaran. Walaupun Dion melihat sendiri kalau Arkan yang mengambil minuman itu dari tangan pelayan, Dion tak bisa menyimpulkan begitu saja jika Arkan pelakunya. Apalagi dia sempat melihat Arkan yang masih mengobrol santai dengan seseorang saat dia dan Celina pergi menuju toilet. Jika memang Arkan yang sudah memberikan obat perangsang itu pada Kayla, harusnya sejak awal Arkan membuntuti Kayla pergi ke toilet. Mencegah agar Kayla tidak jatuh ke tangan orang lain saat pengaruh obat perangsang itu mulai bekerja. "Gerah di, aku harus lepas baju," racau Kayla. Sejak tadi dia terus berbicara seperti itu. Beberapa kali bahkan terlihat ingin mencium Dion. "Aku yang akan melepaskannya nanti, tunggu sampai di kamar," sahutnya. Dion terus merangkul Kayla untuk membawanya ke kamar hotel yang baru saja dia booking. Sampainya di depan kamar, Dion membuka pintu dengan akses card di tangannya. Dia membawa Kayla masuk dan segera mengunci pintu. Ditatapnya wajah Kayla yang berkabut gairah. Ekspresi wajah dan tatapan matanya saja mampu membuat Dion merasakan gairah yang menggebu itu. Hanya beberapa detik memandangi wajah Kayla, memperhatikan gerakan bibir Kayla yang digigit sendiri berulang kali, mampu membuat Dion menelan saliva. Entah siapa yang memulai, pagutan dan lumate asteris N bibir keduanya berlangsung cukup panas. Kayla terlihat agresif dan mendominasi. Tangannya bergerak cepat melepas jas Dion, lalu membuka satu persatu kancing kemejanya. Jemarinya menelusuri dada bidang Dion dengan gerakan yang menggoda, memberikan sensasi yang berbeda dalam diri laki-laki itu. Dion bahkan semakin tidak sabar untuk melakukannya. Perlahan namun pasti, Dion berhasil menggiring Kayla dan menjatuhkan tubuhnya di ranjang. Mengungkung tubuh wanita itu dalam keadaan seluruh kancing kemeja yang sudah terlepas. Dan itu dilakukan oleh Kayla. Dion kembali memberikan serangan pada bibir sensual Kayla. Entah kenapa Dion justru yang terlihat lebih bersemangat melakukannya. Membuat Kayla tak perlu memohon padanya. Sambil terus mengabsen setiap inci bibir dan leher jenjang Kayla yang, Dion melepaskan kemeja dan melemparnya sembarangan arah. "Apa kamu ingin adik untuk Leo?" bisik Dion, lalu menyapukan lidahnya di telinga Kayla. Membuat tubuh wanita yang ada di bawah kungkungan terlihat semakin menegang. "Tidak di," jawabannya cepat dengan gelengan kepala. Mendengar penolakan dari Kayla, Dion kembali mengulangi hal itu lagi dengan gerakan yang semakin liar. Kayla tak bisa menahan suara khas percintaan itu. Keluar begitu saja dari bibir seksinya saat Dion terus menyapu area telinganya. "Yakin tidak mau?" tanya lagi untuk memastikan. Lagi-lagi Kayla kembali menolak. Kamu menginginkannya bukan?" Dion menelusuri paha Kayla, tangannya bergerak naik dan menyingkap dress hingga sebatas perut. Kayla tidak menjawab, dia memejamkan mata dan terus menggigit bibir bawahnya. Dadanya membusung saat Dion berhasil menyentuhnya. Menggerakkan lembut jarinya pada sesuatu yang sejak awal sudah terasa basah. Ada rasa kesal dan marah di hati Dion. Marah pada seseorang yang memberikan obat perangsang itu. Entah apa jadinya jika bukan Vano yang bertemu Kayla di toilet. Mungkin saat ini wanita cantik itu tengah dinikmati oleh laki-laki lain. Kayla kembali mengeluarkan suara indah yang membuat Dion semakin menggebu. Dia mengecup lembut bibir Kayla. "Lepaskan saja, itu sangat indah," bisik Dion. Dia menginginkan Kayla untuk melepaskan desah H*N tanpa harus menahannya. Setelah membuat Kayla merasakan puncak kenik M*Tan untuk pertama, Dion mulai menanggalkan kain yang masih tersisa di tubuhnya, kemudian melepaskan dress milik Kayla. Walaupun sudah mendapatkan pelepasan, Kayla masih saja terlihat on fire untuk merengkuhnya. Efek yang ditimbulkan dari obat itu sepertinya sangat besar. "Oke, waktunya memberikan adik untuk Leo," ucap Dion. Dia mulai melakukan penyatuan. Kini mulai hanyut dalam permainan yang memabukkan. Saling meracau dan mengerang. "Di luar saja please," seru Kayla saat merasakan gerakan Dion semakin cepat. "Tidak akan," tolak Dion. Dia lalu menghentakkan dalam miliknya, menumpahkan benih dalam rahim Kayla dan berharap benih itu akan tumbuh dan berkembang. Asteris. Dion melirik Kayla. Nafasnya baru saja teratur, tapi terlihat kembali menahan sesuatu yang bergejolak dengan menggigit bibir bawahnya.
Efek obat itu sepertinya akan sulit untuk hilang dalam waktu singkat. Jangan ditahan, lakukan saja, ucap Dion. Kayla langsung menatap ke arahnya dengan raut wajah menahan malu. Bahkan sangat malu karena harus melewati malam panas ini bersama Dion untuk kedua kalinya setelah bercerai darinya. Sejujurnya memang sangat menyiksa jika tidak melampiaskannya, namun Kayla sudah sangat malu pada Dion. Rasanya tidak mungkin jika dia memintanya lagi. Untuk apa menyiksa diri sendiri, kamu tidak akan bisa tidur malam ini kalau belum menuntaskannya. Tutur Dion. Kayla hanya diam, berbalik badan membelakangi Dion dan memilih untuk menahannya meski semakin lama membuatnya tidak karuan dan sulit berpikir jernih. Lagi-lagi merasa tidak bisa mengendalikan diri seperti sebelumnya. Lalu membayangkan sentuhan sebelumnya hingga membuat tubuhnya menegang. Yakin tidak mau melakukannya? Tanya Dion memastikan. Sebenarnya dia sudah bisa menebak kalau Kayla sudah tidak bisa menahannya lagi. Kalau begitu aku akan memesan makanan, aku lapar. Ujarnya sembari beranjak untuk turun ranjang. Namun lebih dulu ditahan oleh Kayla. Mereka kembali melakukannya. Dion hanya berbaring dan membiarkan Kayla merengkuh kenik M***-nya sendiri dengan bergerak teratur di atas tubuhnya. Sesekali mempercepat gerakan, dua benda kenyal di depan wajahnya, tak lepas dari sasaran Dion. Dia menye***P dan memainkannya secara bersamaan. Malam ini mungkin terasa indah untuknya, bahkan untuk Kayla yang terlihat menikmati. Dion memeluk erat tubuh Kayla dari belakang. Mereka berada dalam balutan selimut yang sama dan dalam keadaan tanpa sehelai benang yang melekat di tubuh. Lusa kita menikah, ucap Dion dengan nada serius. Kayla refleks menoleh dan berbalik badan. Menikah. Kayla mengulangi ucapan Dion, dia ragu dengan pernyataan Dion. Setelah sekian lama bersikap ketus dan seenaknya, kini tiba-tiba akan menikahinya dalam waktu dekat. Kayla memang tidak berpikir untuk menolak karena takut benih Dion akan berkembang di rahimnya, hanya saja dia ragu kalau Dion serius ingin menikahinya. Kenapa, kamu tidak mau, atau mengharapkan orang lain? Cecar Dion. Bukan begitu, tapi, tidak ada penolakan. Setuju atau tidak, lusa kita tetap akan menikah. Potong Dion cepat. Dion lalu turun dari ranjang dan memunguti baju miliknya, lalu beranjak ke kamar mandi. Pakai baju kamu. Aku sudah memesan makan malam. Ujar Dion begitu kembali dari kamar mandi dan sudah memakai pakaian lengkap tanpa jas. Malam ini kita menginap di sini, aku sudah memberitahu papa. Ujarnya lagi. Dion lalu duduk di sofa, menatap ke arah Kayla yang masih berbaring di ranjang. Kenapa belum turun? Protesnya karena Kayla masih diam di atas ranjang. Mau aku yang pakaikan bajunya? Tawar Dion dengan mengulas senyum mesum. Aku bisa sendiri. Kayla langsung beranjak, mengambil baju miliknya dan pergi ke kamar mandi. Bersambung. 48. Pagi itu setelah keluar dari hotel, Dion melajukan mobilnya menuju rumah Papa Adiguna. Dion akan memberitahukan pada mereka mengenai rencana pernikahannya dengan Kayla. Mereka akan diminta untuk menghadiri acara pernikahannya dan ditunjuk menjadi saksi atas pernikahan yang ada dilangsungkan 2 hari lagi. Dion dan Kayla sudah sepakat hanya akan melangsungkan pernikahan di depan keluarga Celina saja tanpa mengundang siapapun, bahkan tak akan memberitahukan Papa Surya. Mereka pikir Papa Surya juga tak perlu tahu akan acara pernikahan ini, karena di mata Papa Surya mereka masih berstatus suami istri. Kenapa wajahmu seperti itu? Dion melirik sekilas, melihat wajah Kayla yang terus merenung sejak keluar dari hotel. Sepertinya tidak senang dengan rencana pernikahan yang akan digelar sebentar lagi. Seperti itu bagaimana? Kayla balik bertanya. Kamu tidak senang menikah denganku? Nada bicara Dion terdengar ketus, tentu saja karena tak melihat kebahagiaan di wajah Kayla. Dalam bayangan Dion, Kayla akan senang saat diajak untuk menikah. Tapi realitanya tak seperti itu, yang ada justru terlihat tertekan dan terpaksa. Aku tidak tahu, jawab Kayla jujur. Dia memang tidak tahu, bahkan bingung dengan perasaannya saat ini. Sadar terlalu mudah perasaannya berubah. Terkadang menginginkan Dion, tapi terkadang tak mau menjalani pernikahan lagi. Namun dalam situasi seperti ini, Kayla tak mau mengambil resiko. Dia harus tetap menikah dengan Dion untuk mencegah hal-hal seperti tadi malam. Daripada harus melakukannya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik memang menikah.
Kayla juga memikirkan seandainya benih Dion berkembang di rahimnya, pasti akan semakin rumit jika tanpa ikatan pernikahan. Kamu yang punya perasaan, bagaimana bisa tidak tahu? Pekik Dion. Kalau memang tidak mau, aku bisa batalkan sebelum bicara dengan Papa Adiguna. Jangan, aku mau menikah denganmu, cegah Kayla. Yang terpenting saat ini memang harus menikah lebih dulu. Tentang perasaannya terhadap Dion, mungkin akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Lagi pula tak mungkin berlama-lama tidur dalam satu kamar tanpa ikatan pernikahan. Bagus kalau begitu, bukankah kamu yang akan diuntungkan, jadi bisa merasakan kepuasan kapanpun kamu mau. Tutur Dion datar, sontak ucapannya membuat Kayla meradang dengan mata yang membulat sempurna. Bagaimana bisa Dion bicara tentang keuntungan dan kepuasan padanya, padahal Dion sendiri yang akan merasakan keuntungan itu. Sudah pasti Dion akan menyeretnya ke atas ranjang setelah menikah nanti. Kamu tidak salah bicara Di. Bukankah kamu yang selalu menginginkan kepuasan? Protes Kayla. Tidak selalu, jawab Dion enteng. Karena tadi malam kamu yang meminta kepuasan dariku. Kamu mau pura-pura lupa? Tanya Dion dengan ekspresi meledek. Bahkan 3 kali memintanya. Sudut bibir Dion mengulas senyum bangga. 3 kali dia membuat Kayla menggelinjang kenikmatan. Tentu saja ada rasa kebanggaan tersendiri. Apalagi saat mengingat wajah Kayla saat memohon padanya untuk melakukan penyatuan. Seolah-olah Kayla begitu mendambakan sentuhannya. Apa itu perlu dibahas? Kamu tahu sendiri itu terjadi karena pengaruh obat, jadi bukan sepenuhnya keinginanku. Tutur Kayla kesal. Sama saja, sahut Dion tak mau kalah. Kayla hanya berdecak, memilih diam karena malas berdebat. Celina menatap kedua sejoli itu dari atas sampai bawah. Bibirnya terlihat dikatupkan untuk menahan senyum. Tentu saja dia sedang memikirkan kejadian tadi malam antara Dion dan Kayla di hotel. Bayangan Kayla yang meminta untuk disentuh karena pengaruh obat, Celina jadi membayangkan sepanas apa percintaan mereka. Ada apa? Tanya Dion ketus, bukannya disambut untuk masuk ke ruang keluarga. Celina malah menahannya di ruang tamu dan menatapnya dengan tatapan macam-macam. CKK, dimana-mana kalau orang baru kawin itu moodnya bagus, ini malah ketus. Cibir Celina, atau jangan-jangan tidak jadi kawin. Ledeknya, Kayla hanya menundukkan wajah, malu bukan kepalang pada wanita yang sudah seperti adiknya itu. Apalagi semalam Celina memergokinya hampir mencium Vano. Kamu itu bawel sekali. Dion menjentikkan jarinya di kening Celina, setelah itu menggandeng Kayla dan menyelonong masuk. Karena sebelum datang, Dion sudah mengirimkan pesan pada Papa Adiguna kalau dia akan segera ke rumah. Suasana di ruang keluarga terlihat ramai, ada Nora dan adiknya yang sedang bermain dengan Mama Alisa, sedangkan Vano tampak sedang berbicara serius dengan Papa Adiguna. Selamat pagi Mah, Pah, sapa Dion. Kalian sudah datang, ayo duduk. Ujar Papa Adiguna. Namun sebelum duduk, keduanya lebih dulu mencium tangan kedua orang tua Celina. Di mana Leo? Kenapa tidak diajak? Tanya Mama Alisa. Mendengar nama Leo disebut, Nora yang sedang asik menemani adiknya bermain, langsung menoleh pada Kayla. Leo tidak ikut ya Auntie? Tanya Nora. Gadis kecil itu tampak kecewa tidak melihat kehadiran Leo bersama mereka. Iya, Leo di rumah sedang menemani kakeknya. Sahut Kayla. Dia lalu menunduk untuk mencubit gemas pipi Nora serta adik laki-lakinya. Sepertinya kita memang harus jadi besan kak, celetuk Celina. Putriku sangat menyukai Leo. Tambahnya sembari duduk di samping Vano. Kamu itu bicara apa? Mereka masih kecil. Tegur Papa Adiguna. Celina hanya menyengir kuda. Dion dan Kayla sudah duduk bersebelahan. Sempat ada obrolan tentang perusahaan sampai akhirnya Dion mengutarakan tujuannya datang ke rumah. Saya dan Kayla akan menikah, tuturnya. Kabar dadakan itu seketika membuat kedua bola mata Celina membulat sempurna, antara senang sekaligus rasa jahil untuk meledek keduanya. Pasti gara-gara semalam tidak pakai pengaman kan? Celetuk Celina. Dion dan Kayla seketika panik, menatap dengan kedua mata yang melotot pada Celina. Mulut Celina benar-benar mematikan, sekali bicara langsung bisa membuat wajah Kayla dan Dion tercoreng di depan Papa Adiguna dan Mama Alisa. Kau ini bicara apa? Tegur Vano. Dia terlihat tidak suka istrinya membahas hal seperti itu di depan kedua orang tuanya. Sayang kau ingatkan semalam mereka.
Jadi kapan kalian akan menikah? Tanya Papa Adiguna. Dia terlihat enggan menanggapi ucapan nyeleneh putrinya. Jika memang ucapan Celina benar, hal itu juga bukan masalah untuk Papa Adiguna. Lagi pula Dion dan Kayla sudah sama-sama dewasa. Melihat Papa Adiguna yang memotong ucapan Celina dan enggan membahasnya, keduanya langsung bernafas lega walaupun tidak bisa menghilangkan rasa malu. Lusapa, hanya meresmikan saja, tidak perlu ada pesta. Jawab Dion. Kami juga tidak akan memberitahu Papa Surya, karena beliau hanya tahu kami masih suami istri. Tuturnya. Papa Adiguna tampak menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Baiklah, Papa dukung keputusan kalian. Semua ini juga untuk kebaikan Leo, dia pasti senang kalau orang tuanya bersama. Ujarnya lembut. Menikah di rumah ini saja, Papa yang akan menyiapkan semuanya. Papa Adiguna benar-benar mendukung mereka. Bahkan dengan senang hati akan mengurus segala keperluan mereka saat menikah nanti. Dion dan Kayla sudah pasti sangat bersyukur dan berterima kasih bisa dianggap sebagai anak oleh keluarga mereka. Terima kasih banyak Pak, ucap Dion dan Kayla. Papa Adiguna mengangguk. Selamat sayang, Mama senang kalian bisa bersatu lagi. Semoga diberi kelancaran, ucap Mama Alisa penuh haru. Dia sudah seperti akan menikahkan anak kandung. Bersambung. 49. Mama, Papa, Leo bergegas lari menghampiri Kayla dan Dion yang baru saja pulang. Semalam Leo sempat mencari mereka karena tak pulang. Kayla membalas pelukan Leo yang tadi mendekapnya. Putranya itu terlihat rindu padahal hanya ditinggal sejak malam dan pulang pukul 11 siang. Leo cariin Mama sama Papa, tuturnya. Dia lalu melepaskan pelukannya pada Kayla dan beralih memeluk Dion yang langsung digendong oleh laki-laki itu. Oh ya, ujar Dion. Jagoan Papa makin berat saja. Komentarnya setelah menggendong Leo dan merasa tubuh putranya itu semakin berat. Itu karena Leo sudah besar, sepertinya sudah cocok kalau Leo punya adik. Ujar Papa Surya yang masih duduk di tempatnya. Leo mau adik, kata Leo. Kata kakek, Papa sama Mama sedang membuatkan adik untuk Leo. Tuturnya dengan raut wajah polos khas anak-anak. Ucapannya membuat Kayla menunduk malu dan beranjak dari ruang tamu. Begitu juga dengan Papa Surya yang tampak malu lantaran ucapannya tadi malam dibeberkan oleh Leo. Padahal tujuannya untuk membuat Leo diam karena semalam Leo terus mencari Mama dan Papanya, bahkan memintanya untuk menelpon mereka agar pulang. Sedangkan Papa Surya tidak berani menelpon Dion, takut mengganggu mereka. Pah, kenapa bicara seperti itu pada Leo? Tegur Dion pelan. Leo masih terlalu kecil untuk mendengarkan kalimat seperti itu, walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya membuat adik, tapi suatu saat pasti akan penasaran dan mencari tahu hal itu. Papa bingung harus jawab apa, semalam Leo terus mencari kalian dan meminta untuk menelpon. Jadi Papa terpaksa bilang seperti itu agar Leo berhenti mencari kamu. Dia malah senang setelah mendengarnya. Memang sudah waktunya dia punya adik. Jelasnya, tapi tetap di akhir kalimat memberikan dukungan agar Leo segera diberikan adik. Dion terlihat menghela nafas pelan, lalu menurunkan Leo. Iya, secepatnya Leo akan punya adik. Ujar Dion. Pada akhirnya dia tak menyangkalnya. Mungkin sebentar lagi akan ada adik Leo di dalam rahim Kayla. Papa mau ganti baju dulu ya, pamitnya pada Leo. Dia lalu bergegas masuk ke dalam kamar. Saat pintu ditutup, suara teriakan terdengar melengking hingga membuat Dion harus menutup telinganya. Kenapa langsung masuk? Teriak Kayla. Dia langsung berjongkok, sembunyi di balik sofa karena tubuh bagian atas belum selesai dibalut dengan baju. Apa aku harus mengetuk pintu di kamarku sendiri? Seru Dion. Ini kamarnya dan dia bebas keluar masuk tanpa harus izin ataupun mengetuk pintu lebih dulu. Tapi di dalam kamarmu ada orang lain, setidaknya ketuk pintu dulu. Sahut Kayla sembari memakai baju, lalu mulai berdiri dan menunjukkan dirinya. Lagi pula aku sudah hafal bentuknya, tak perlu repot-repot bersembunyi. Tutur Dion enteng. Dia berjalan begitu saja ke dalam walk-in closet. Kayla menggeram kesal, dia melayangkan tinjuan ke udara tepat setelah Dion melewatinya. Malam itu Kayla tak bisa tidur, karena memikirkan pernikahannya dengan Dion yang akan dilangsungkan besok pagi pukul 10. Walaupun tidak akan dihadiri tamu, tapi tetap saja merasa grogi menyambut pernikahannya. Sementara itu Dion masih terlihat serius duduk di depan laptopnya yang menyala.
Sudah pukul 11 malam tapi masih saja sibuk dengan pekerjaan, padahal besok akan menjadi hari yang mendebarkan karena harus mengucapkan ijab kabul. Sudah malam, kenapa masih sibuk dengan pekerjaan? Mau tak mau, Kayla terpaksa harus menegur Dion agar menghentikan aktivitasnya. Bukan tanpa alasan, Kayla tentu saja menginginkan acara pernikahannya berjalan dengan lancar, begitu juga dengan pengucapan ijab kabul Dion. Walaupun masih ragu dengan pernikahannya. Kenapa? Kamu ingin tidur sambil dipeluk? Atau ingin mengeluarkan keringat? Seru Dion tanpa mengalihkan pandangan matanya pada laptop. Kayla membelalakan mata lebar-lebar, geram mendengar ucapan Dion. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu, seolah-olah dia sangat menginginkan Dion untuk segera naik ke ranjang dan menyentuhnya. Kau itu menyebalkan sekali, cibir Kayla. Bukankah besok hari pernikahanmu? Kalau satu kali gagal mengucapkan ijab kabul, aku tidak mau melanjutkannya. Seru Kayla dengan ancaman. Mendengar hal itu, Dion mengalihkan pandangan dari laptop dan menatap Kayla. Kamu meragukan kemampuanku menghafal, ujar Dion. Aku tahu kamu ahlinya, tapi ijab kabul bukan hanya sekedar hafalan saja. Sudahlah, terserah kamu saja mau tidur atau tidak. Kayla membelakangi posisi duduk Dion. Wanita itu selalu menyerah jika sudah mulai berdebat. Berdebat dengan Dion tak akan ada ujungnya, sekalipun ada, tetap dia yang menang. Dion menutup laptopnya, perlahan beranjak dari duduknya dan berjalan menuju ranjang. Dia menatap punggung Kayla sembari mengulas senyum smirk, perlahan naik ke atas ranjang dan berbaring tepat di belakang Kayla tanpa meninggalkan jarak. Bilang saja ingin dipeluk, katanya sembari melingkarkan tangan di perut Kayla dengan erat. Kayla refleks membuka mata dan melonjak kaget dalam dekapan Dion. Kau itu apa-apaan? Kayla menggerakkan tangannya ke belakang untuk membuat Dion menyingkir dari belakang tubuhnya. Aku pikir kau ingin seperti ini, tuturnya. Dion malah sengaja mengeratkan pelukannya, bahkan menahan kedua tangan Kayla hingga tak bisa lagi memberontak. Lepas jangan begini, pinta Kayla. Oh jadi bukan pelukan, lalu kamu ingin yang seperti apa? Dion berbisik lembut di telinga Kayla, dia bahkan sengaja menghembuskan nafasnya di sana. Aku tidak mau bercanda aku harus tidur, geramnya. Kayla sampai menarik nafas dalam menghadapi Dion yang menyebalkan itu. Terlalu menguji kesabarannya. Bagaimana kalau olahraga dulu? Bisiknya dengan nada meminta. Mengeluarkan keringat akan mengurangi kecemasan. Bukankah aku sedang cemas sampai tidak bisa tidur? Setelah ini aku jamin kamu akan langsung tidur. Ucapnya dengan suara yang terdengar menggoda. Tangannya bahkan sudah merambat kemana-mana, mencari benda yang bisa dia genggam dan dimainkan. Pegang saja kalau berani, besok aku akan kabur, ancam Kayla saat tangan Dion hampir sampai di dua aset kembarnya. Seketika Dion berhenti, dia mengurungkan niatnya untuk menyentuh benda kenyal itu. Jadi sudah berani mengancam? Tanya Dion. Kenapa tidak? Jawab Kayla cepat. Sudah lepas, jangan dekat-dekat. Kayla menyingkirkan tangan Dion dari atas perutnya. Jangan peluk lagi, teriaknya kemudian. Dia seolah bisa melihat gerakan Dion di belakangnya yang sudah siap untuk memeluknya lagi. Tunggu setelah kita menikah, jangan harap aku akan membiarkanmu tidur, ujar Dion. Itu terdengar serius, Kayla bahkan sampai merinding membayangkannya. Dion terlalu ganas jika benar-benar sudah melakukannya. 2 kali melakukan hal itu dengan Dion setelah bercerai, rasanya tak sebanding pada saat dulu masih menikah dengannya. Meski sama-sama membuatnya mengeram nikmat, tapi rasanya berkali-kali lipat lebih mengerikan dengan dulu. Kayla menarik selimut hingga sebatas dada, lalu bergegas memejamkan mata. Pagi itu seperti biasa, Kayla dan Dion pamit pada Leo dan Papa Surya untuk pergi ke kantor, walaupun sebenarnya mereka akan melangsungkan pernikahan. Keduanya sudah sepakat untuk tidak memberitahu Papa Surya. Walaupun kedengarannya tidak baik karena menutupi kabar pernikahan dari orang tuanya sendiri, namun Dion memiliki sudut pandang yang berbeda. Bagi Dion hal ini justru akan membuat Papa Surya syok jika mengetahui mereka akan menikah hari ini. Sedangkan beliau tak pernah tahu tentang perceraiannya. Seandainya memberitahu kebenaran ini, Dion takut Papa Surya tak akan bisa menerima kesalahan Kayla yang saat itu meninggalkannya. Papa Surya juga bisa saja memandang buruk Kayla karena mau tidur satu kamar dengan Dion, walaupun Dion sendiri yang memintanya. Jadi lebih baik memang harus seperti ini saja menurut Dion.
Yang terpenting sudah meresmikan kembali hubungannya dengan Kayla. Bersambung, 50. Ya ampun, calon pengantin sudah datang. Suara cerewet khas Celina menyambut kedatangan Dion dan Kayla di ruang keluarga. Kayla tersenyum malu, tak hanya pada Celina saja, tapi pada kedua orang tua Celina dan beberapa pekerja di rumah itu yang juga sedang ada di sana. Ayo nak, ke ruang ganti dulu, muanya baru saja datang. Mama Alisa beranjak dari duduknya dan mengajak Kayla pergi untuk mengganti gaun dan make up. Sementara itu sembari menunggu Kayla selesai mengganti gaun, Dion memilih bergabung dengan Papa Adiguna dan Vano. Sayang, sepertinya aku juga harus make up dan ganti gaun. Celina terlihat beranjak, namun Vano menahan tangannya. Nanti saja, Erik sepertinya haus. Vano menyerahkan Erik ke pangkuan Celina. Balita itu memang terlihat ingin menyusu. Mau tidak mau, Celina tak jadi pergi menyusul Kayla dan Mama Rena. Dia menyusui Erik setelah memakai penutup dada. Papa sudah menyiapkan tiket ke Bali, lusa kamu dan Kayla bisa berangkat. Ujar Papa Adiguna pada Dion. Laki-laki itu terdiam, antara senang dan bingung menerima hadiah dari Papa Adiguna. Jika pergi berdua, dia harus meninggal Leo dan Papa Surya di apartemen. Tentu saja Dion tak bisa membiarkan mereka berdua sekalipun ada asisten rumah tangga yang bisa diminta untuk menginap. Terima kasih Pak, tapi sepertinya aku tidak bisa pergi. Papa baru sehat, tidak tenang kalau meninggalkan Papa dengan Leo. Dion menolak secara halus. Jangan memikirkan itu, Papa kamu dan Leo bisa tinggal sementara di sini. Lagi pula hanya 4 hari di Bali, kamu bisa beralasan untuk urusan pekerjaan kalau tidak enak sama Papa kamu. Papa Adiguna sampai seperhatian itu pada kebahagiaan Dion dan Kayla. Dia ingin membuat hubungan keduanya semakin membaik pasca menikah. Mendengar penuturan Celina mengenai hubungan Dion dan Kayla yang sebenarnya, Papa Adiguna jadi berinisiatif untuk memberikan mereka waktu berdua. Papa benar Kak, terima saja. Biarkan Leo di sini. Celina ikut menyahuti obrolan mereka. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bulan madu tanpa gangguan. Aku yakin malam itu pasti belum puaskan. Celetuk Celina. Vano yang duduk di sebelah Celina langsung memelototi istrinya itu. Malu rasanya jika harus membahas hal seperti itu di depan Papa Adiguna. Apalagi dengan Dion yang menjadi objek pembicaraan, wajahnya langsung ciut karena malu. Setelah dibujuk dan berpikir ulang, akhirnya Dion menerima hadiah dari Papa Adiguna untuk pergi honeymoon ke Bali. Kayla beberapa kali terlihat tersenyum saat Mua yang merias wajahnya terus memujinya berulang kali. Walaupun tidak menggunakan riasan tebal, Kayla terlihat sangat cantik dan elegan. Terlebih balutan gaun berwarna putih yang sedikit terbuka di bagian depan, membuat kecantikan Kayla semakin terpancar. Pantas saja Dion memilih sendiri bertahun-tahun, mana bisa melupakan wanita secantik kamu. Puji Mama Alisa yang sejak tadi diam. Mama berlebihan, aku tidak secantik itu. Ucap Kayla malu. Kenyataannya memang seperti itu. Kita lihat saja nanti setelah Dion masuk dan melihat kamu seperti ini. Pasti terpesona. Godanya sembari mengedipkan mata. Kayla hanya tersenyum mendengar ucapan Mama Alisa yang tak jauh berbeda dengan Celina saat menggodanya. Sementara itu, asisten Mua keluar dari ruangan untuk memanggil calon pengantin pria. Dan memang benar dugaan Mama Alisa, Dion tampak berdiri di tempat saat pertama kali bertatapan dengan calon istrinya. Walaupun sudah pernah melihat Kayla berdandan seperti ini saat dulu menikah, tapi kecantikan Kayla sulit untuk membuat pandangan matanya berpaling. Ekem, segitunya menatap Kak Kayla. Tegur Celina yang juga ikut masuk ke dalam ruangan. Air liurnya hampir menetes. Ledeknya sembari berjalan melewati Dion dan menghampiri Kayla. Kayla jadi salah tingkah, berbeda dengan Dion yang tampak cuek saja dan mengikuti arahan untuk mengganti bajunya dengan setelan kemeja dan tuxedo. Acara pernikahan yang sakral itu berlangsung lancar dan hikmat meski hanya dihadiri keluarga Celina dan disaksikan oleh pekerja rumah di sana. Doa dan harapan terbaik diucapkan untuk pasangan pengantin itu. Celina terlihat bahagia menyaksikan pernikahan Dion dan Kayla. Sejak awal dia memang orang pertama yang mendukung mereka kembali. Saat ini mereka sedang melakukan sesi foto keluarga. Setidaknya ada kenang-kenangan saat mereka melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya. Acara sederhana yang bertempat di halaman belakang itu,
sudah dihiasi dengan bunga-bunga cantik untuk spot foto mereka. Kayla terlihat ragu untuk menggandeng tangan Dion, namun tetap melakukannya di depan semua orang. Senyum di bibirnya juga mengembang sempurna. Setidaknya untuk membuat kenangan yang bagus dalam foto itu. Selama acara berlangsung, Dion selalu mencuri pandang pada wajah cantik istrinya. Tak hanya terpesona, Dion juga memikirkan hal lain. Tentu saja memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah acara selesai. Tatapan mesumnya sudah mulai terpancar dari sorot mata tajam itu. Bayangan malam pertamanya dengan Kayla beberapa tahun lalu, muncul di kepalanya hingga membuat Dion tak sabar untuk mengulangi malam itu lagi dengan pergulatan panas yang sesungguhnya. Asteris. Keduanya merasa bersyukur dengan kelancaran acara pernikahan yang sepenuhnya diurus oleh Papa Adiguna. Berulang kali mereka berterima kasih pada keluarga Celina yang begitu tulus menerimanya sebagai anggota keluarga tanpa membedakannya dengan Celina maupun Vano. Saat ini Dion dan Kayla sedang dalam perjalanan menuju rumah. Mereka kembali ke apartemen dengan menyesuaikan jadwal pulang kerja. Suasana terlihat sunyi saat keduanya memasuki apartemen. Tak seperti biasanya yang langsung disambut oleh Leo. "Apa Papa dan Leo tidur?" tanya Kayla. Dia berjalan masuk ke dalam untuk mengecek ke kamar Leo maupun kamar Papa Adiguna. Dion tampak santai, berjalan mengikuti Kayla untuk ikut melihat mereka berdua. "Tidak ada kata Kayla setelah membuka pintu kamar Leo. Dion lalu beralih ke kamar Papa Surya, namun tak juga menemukan keberadaan mereka di sana. "Mereka tidak ada, sepertinya pergi," kata Dion. "Kenapa tidak memberitahu dulu?" gumamnya sembari mengambil ponsel dari dalam tas kerjanya untuk menghubungi Papa Surya. Namun sebelum menghubunginya, Dion lebih dulu membaca pesan dari Papa Surya yang memberitahu jika dia dan Leo sedang pergi ke taman. Dion mengulas senyum smirk sembari membalas pesan dari Papa Surya. "Bagaimana mereka ada di mana?" tanya Kayla cemas. "Mereka ada di taman, bukankah mereka sangat pengertian?" tutur Dion sembari berjalan mendekat ke arah Kayla. Hal itu membuatmu Kayla melangkah mundur setelah melihat senyum mesum di bibir Dion. Aku harus mandi," ucap Kayla sembari berjalan cepat menuju kamar untuk menghindari terkaman Dion. "Jangan coba-coba menghindari kalau akhirnya kamu yang paling menikmati," seru Dion. Dia berjalan cepat menyusul Kayla dan enggan melepaskan Kayla begitu saja. Walaupun tidak berpikir untuk melakukan penyatuan sore ini, namun Dion ingin memberikan sesuatu pada Kayla yang akan membuat wanita itu memohon padanya untuk melakukan penyatuan. "Aku tidak menghindari, masih ada waktu nanti malam," sangkal Kayla. Dia tetap tidak mau melakukannya saat ini juga. "Tenang saja, nanti malam aku juga akan memintanya lagi," jawab Dion dengan senyum menggoda. Dia menutup pintu kamar dan menguncinya, setelah itu menggendong paksa Kayla dan membawanya ke kamar mandi. Bersambung.